Fang Yuan. Restoran hampir kenyang. Pelayan wanita cantik datang membawa berbagai jenis makanan berkualitas tinggi ke meja tempat Fang Yuan dan Su Chang. Keduanya tampak bersemangat dan langsung melahap makanan yang baru saja diletakkan oleh pelayan restoran di atas meja, sehingga mereka kelihatan seperti tidak makan berbulan-bulan. Cih, lihat itu dua orang kampung yang belum pernah merasakan makanan enak. Cibir laki-laki yang duduk di sebelah Fang Yuan dan Su Chang. Aku takut mereka akan dipukuli oleh bodyguard restoran hampir kenyang nanti, karena tidak sanggup membayar biaya makan hehehe. Wanita cantik rekan laki-laki itu ikut mengejek Fang Yuan dan Su Chang hanya karena mereka mengenakan pakaian sederhana dan cara makan mereka yang tidak terlihat elegan seperti para pemuda kaya pada umumnya. Kalian. Su Chang menatap tajam pada mereka, karena ia merasa tersinggung dengan sindiran mereka yang memiliki basis kultivasi sama dengannya, sehingga ia tidak akan takut bila harus bertarung dengan mereka. Jangan dengarkan sampah ranah alam langit itu fufufu. Fang Yuan tertawa pelan sembari menutup mulutnya. Padahal sudah om-om dan tante-tante, masa kalah dengan tuan muda ini? Ejek Fang Yuan yang membuat mereka hampir muntah darah. Bahkan Su Chang ikut tersindir mendengarnya. Mengingat usianya kini telah 26 tahun dan masih terjebak di ranah alam langit. Sedangkan laki-laki dan wanita yang disinggung oleh Fang Yuan itu berumur sekitar 28 hingga 30 tahun. Kurang ajar. Bentak pria itu hendak memukul Fang Yuan. Tetapi seorang pemuda yang diam saja sejak tadi langsung mengangkat tangannya, sehingga pria itu langsung duduk kembali. Tuan muda, dia menghina kami. Dia berusaha meminta keadilan agar tuan mudanya itu membiarkan dirinya menghukum Fang Yuan. Ingat kita berada di restoran hampir kenyang dan tidak boleh ada perkelahian di sini. Kalian boleh menghukumnya begitu dia meninggalkan restoran ini. Tuan muda pria itu memberikan jawaban, sehingga pria itu langsung mengangguk pelan. Suling menatap Pak Tua Dong dan berkata, apa basis kultivasi tuan muda dari keluarga Ji itu? Dia penasaran, karena tidak bisa mengukur basis kultivasinya. Dia berada di ranah Tianzun. Sahut Pak Tua Dong sembari menghela nafas dalam-dalam. Karena tidak menyangka dua murid akademi kekaisaran itu berani menyinggung orang-orang klan Ji yang merupakan penguasa wilayah di sini. Apakah aku perlu berbicara dengan tuan muda Ji itu untuk tidak melukai mereka? Pak Tua Dong berpikir ini adalah kesempatan membuat Fang Yuan berhutang budi pada paviliun teratai putih. Jangan Pak Tua Dong. Sela Suling dengan seulas senyum di sudut bibir merahnya. Justru kita akan menjadi pahlawan saat mereka digebukin oleh Tuan Muda Ji dan aku yakin dengan status paviliun teratai putih, Tuan Muda Ji pasti mau memaafkan mereka, karena kita memiliki kontrak kerjasama dengan klan Ji. Pak Tua Dong mengangguk pelan dan setuju dengan strategi yang diusulkan oleh Suling. Su Chang langsung berkeringat dingin setelah mengetahui pria dan wanita yang mencibir mereka itu adalah rekan dari ranah Tianzun yang diam saja sejak tadi. Sehingga ia tidak selera makan lagi. Sedangkan Fang Yuan tetap menghabiskan seluruh makanan yang ada di meja. Karena ia tidak ingin menyia-nyiakannya mengingat harganya sangat mahal. Krak. Fang Yuan bersendawa dan mengelus-elus perutnya. Ah, sungguh nikmat sekali. Walaupun lebih nikmat telur rebus buatan istriku. Sih. Fang Yuan berkata dengan santai. Walaupun ada pelayan wanita yang sedang menyajikan makanan di meja lain, yang langsung cemberut mendengar ucapannya.
Patua Dong tersenyum masam menatap Suling yang tampak terkejut mendengar ucapan Fang Yuan. Karena ia juga tak menyangka murid berbakat tinggi sepertinya malah menikah muda. Padahal sangat umum bagi para kultivator tidak akan menikah sampai kultivasi mereka mengalami kebuntuan atau setelah lulus dari Akademi Kekaisaran. Suling menghela nafas panjang. Tampaknya ia sangat kecewa. Apalagi sebelumnya ia sempat digoda oleh Fang Yuan. Sehingga ia merasa ada kesempatan menjadi kekasih pemuda dari keluarga Fang tersebut. Pelayan. Seru Fang Yuan mengangkat tangan. Dia ingin segera membayar tagihan makan mereka. Karena ia ingin segera keluar lebih dulu dari nona muda paviliun teratai putih itu. Agar ia tidak ditinggal pergi. Mengingat ia dan Su Chang hanya menumpang pada kereta kuda siluman mereka. Pelayan restoran hampir kenyang segera menghampiri Fang Yuan dan berkata, 20 keping emas tuan muda. Su Chang hampir muntah darah mendengarnya. Karena itu adalah jumlah yang sangat besar. Kalau Fang Yuan tidak memiliki kepingan emas sebanyak itu, maka mereka akan dihajar habis-habisan oleh bodyguard restoran hampir kenyang dan akan dipaksa bekerja di sini selama setahun tanpa digaji. Fang Yuan keheranan menatap Su Chang yang tampak gelisah dan ia segera mengeluarkan kantung penyimpanan miliknya. Mengeluarkan 10 keping emas dan 50.000 keping perak. Sehingga orang dari klan Ji terkejut melihatnya. Karena tidak menyangka Fang Yuan dapat membayar biaya makan mereka. Namun, ia yakin itu adalah hasil tabungannya selama ini. Sehingga ia berpikir Fang Yuan sangat bodoh, menghabiskan seluruh tabungan hanya untuk makan menu spesial restoran hampir kenyang saja. Bos Fang. Su Chang merasa bersalah karena Fang Yuan menghabiskan tabungannya hanya untuk biaya makan di sini. Jangan dipikirkan. Nanti setelah pulang dari Tenggara, kita harus makan di sini lagi. Sahut Fang Yuan dengan seulas senyum dan segera berjalan menuju lantai dasar restoran hampir kenyang. Sedangkan Su Chang dan orang-orang yang ada di lantai 2 yakin dia hanya membual saja. Kecuali Suling dan Patua Dong yang yakin ucapannya itu sangat tulus. Fang Yuan berkata di dalam pikirannya, kenapa Su Chang tidak mengatakan kalau harga makanan di sini sangat mahal? Kalau ia tahu dari awal harganya setara upah minimum 2 tahun, lebih baik ia makan kue tiaw di kedai sebelah saja. Ayo pergi juga Patua Dong, seru Suling. Setelah Tuan Muda Ji dan 2 rekannya mengikuti Fang Yuan ke lantai dasar restoran hampir kenyang. Suling sudah tak sabar ingin melihat, apakah pemuda dari keluarga Fang tersebut sehebat Fang Yuan, juara turnamen Naga King Yun. Dugaan Suling ternyata benar, karena 2 bawahan Tuan Muda Ji telah mencegat Fang Yuan dan Su Chang. Sehingga para pelanggan restoran berduyun-duyun menonton pertarungan antara anggota klan Ji melawan 2 pemuda yang tidak jelas asal-usulnya tersebut. Su Chang mengerutkan keningnya. Ia tidak takut pada 2 ranah alam langit ini. Tetapi yang ia takutkan adalah Tuan Muda Ji yang memiliki basis kultivasi tinggi dan latar belakang keluarga yang sangat hebat. Fang Yuan juga tersenyum masam. Karena perutnya masih kenyang dan tidak baik untuk melakukan sparring atau latih tanding untuk sementara. Hahaha. Kalian mau kemana? Kenapa buru-buru sekali? Cilong. Bawahan Tuan Muda Ji menghunus pedang ke arah Fang Yuan. Sedangkan Ji Si menghunus pedang ke arah Su Chang. Kami takut ketinggalan kereta. Kenapa? Apakah Anda memiliki kebencian pada Tuan Muda ini? Fang Yuan menangkap ujung pedang milik Jilong dengan 2 jari tangannya. Kemudian mengalirkan sedikit qi. Sehingga pedang roh kelas kuning itu hancur berkeping-keping seperti butiran debu.
sehingga semua orang yang melihatnya tercengang. Cilong langsung mundur beberapa langkah dan memperhatikan Fang Yuan dengan seksama. Ternyata kau ranah alam inti jiwa. Cilong mengerutkan keningnya, karena tak menyangka ia telah memprovokasi lawan yang memiliki basis kultivasi 2 tingkat lebih tinggi dari basis kultivasinya. Melihat Jilong langsung mundur, Jisi juga segera mundur ke sebelah Tuan Muda Jinya. Catatan: konversi mata uang di Kekaisaran Wei. 1 keping emas itu setara dengan 5.000 keping perak. Episode sebelumnya, Nona Muda Suling. Episode berikutnya, Tuan Muda Jilong. Terpopuler. Tuan Muda Jilong. Cilong, mundur ke belakangku. Seru Tuan Muda Ji akhirnya memutuskan membantu mereka. Karena ia tidak ingin anggota klan Ji dipermalukan oleh ahli bela diri yang datang entah dari mana ini. Padahal awalnya ia tidak ingin terlibat dalam masalah sepele ini. Tetapi kejadian ini sudah terlanjur ditonton banyak orang sehingga ditaruh di mana harga diri klan Ji sebagai klan besar di wilayah Tenggara ini. Kalau 2 bocah ini saja mereka tidak sanggup mengatasinya. Mungkin orang-orang akan mengatakan mereka adalah macan ompong yang kehilangan taringnya. Cilong menarik nafas dalam-dalam karena telah melibatkan tuan mudanya dalam urusan sepele ini. Tetapi ia memang dari awal tidak menyadari kalau basis kultivasi pemuda tampan ini adalah ranah alam inti jiwa. Sehingga ia tertarik untuk menanyakan bagaimana bocah ini bisa menyamarkan basis kultivasinya nanti setelah Tuan Muda Ji menghajarnya. Setelah memikirkan itu, Jilong kemudian mundur ke belakang Tuan Muda Ji, yang langsung tersenyum tipis menatap Fang Yuan. Berlututlah dan hancurkan basis kultivasimu. Maka Tuan Muda ini akan mempertimbangkan keselamatanmu. Itu pun bila kamu berhasil menahan 1 pukulanku yang tidak mengandung energi spiritual. Tuan Muda Ji berkata sembari melepas aura ranah Tianzun miliknya. Su Chang langsung merasa tertekan. Begitu juga dengan para pengunjung restoran hampir kenyang yang langsung menjauh dari sana. Sedangkan Su Ling langsung dilindungi oleh Patua Dong dengan memblokir aura yang dilepaskan oleh Tuan Muda Ji itu. Sudut bibir Su Ling menunjukkan senyum cerah. Karena ia akan membuat Tuan Muda Fang ini berhutang budi pada paviliun teratai putih dan mungkin mereka bisa membentuk kerjasama dengan klan Fang di kemudian hari. Itu adalah bisnis yang sangat menjanjikan. Walaupun ia tidak bisa menjadi kekasih pemuda tampan itu. Dalam keadaan panik dan tertekan Su Chang berkata, "Kami adalah murid A," namun Fang Yuan langsung melambaikan tangannya. Sehingga Su Chang keheranan melihat tindakannya. Karena bila Tuan Muda Ji mengetahui mereka murid Akademi Kekaisaran, maka ia mungkin akan melepaskan mereka. Karena ia juga adalah alumni Akademi Kekaisaran dan ia pasti menjunjung tinggi rasa solidaritas sebagai sesama murid yang pernah menuntut ilmu di tempat yang sama. Dengan santai Fang Yuan berjalan ke arah Tuan Muda Ji yang langsung terkejut melihatnya. Bagaimana mungkin ranah alam inti jiwa berhasil menahan aura ranah Tianzun miliknya? Sedangkan untuk niat membunuh, ia belum memilikinya. Karena ia belum pernah membunuh manusia selama hidupnya kecuali siluman. Fang Yuan tersenyum dan menepuk pundak Tuan Muda Ji yang langsung merasakan sensasi pundaknya diremuk oleh cakar naga. "Ah, senior. Maafkan kami tidak mengetahui Anda adalah Tuan Muda Ji," kata Fang Yuan seolah-olah ia teman lama Tuan Muda Ji saja. "Bisakah kita melupakan kejadian ini?" Dia kembali tersenyum yang membuat tubuh Tuan Muda Ji bergetar hebat.
Padahal ia sudah berusaha melawan tekanan yang diberikan oleh pemuda tampan ini. Tetapi tetap saja pundaknya terasa diremuk dan hampir retak. Untung saja pemuda di hadapannya itu menahan diri. Sehingga dengan terpaksa Tuan Muda Ji tersenyum masam. "Ternyata kamu adalah juniorku," sahut Tuan Muda Ji sembari berusaha melepas tangan Fang Yuan dari pundaknya. Tetapi tidak bisa dilepas. Padahal ia sudah menahan rasa sakit sejak tadi. Agar ia tidak malu di hadapan para pengunjung restoran hampir kenyang yang menonton mereka. Sebagai tuan muda klan besar, tentu sangat memalukan bila dikalahkan oleh orang yang datang entah dari mana dan basis kultivasinya juga 2 tingkat di bawahnya. Mungkin gelarnya sebagai tuan muda akan dicopot dan diusir dari klan Ji. Tentu ia tidak ingin itu terjadi. Makanya ia berusaha menahan rasa sakit ini dan segera menenangkan amarah pemuda di hadapannya itu. "Tuan Muda Ji, apa yang Anda lakukan? Apakah dia junior Anda dari akademike?" "Diam kau brengsek. Matamu pasti buta tidak mengenali saudara juniorku ini," umpat Tuan Muda Ji sebelum Jilong selesai berkata. Karena ia sendiri tidak mengetahui di mana pemuda ini menuntut ilmu bela diri. "Cepat meminta maaf pada juniorku ini," katanya lagi sembari menatap Jilong dan Jisi. Kemudian ia kembali menatap Fang Yuan dan tersenyum masam. Karena ia sudah tak tahan menahan cengkraman tangan Fang Yuan pada pundaknya. "Apa yang terjadi Pak Tua Dong?" Suling terkejut melihat kejadian ini. Kenapa yang perlu ia selamatkan kini malah Tuan Muda Ji? Dia memiliki kekuatan fisik yang mengerikan dan aku menduga itu belum kekuatan penuhnya, sahut Pak Tua Dong tak menyangka ada pemuda 18 tahun memiliki kekuatan seperti ini. Entah bagaimana nanti saat ia tumbuh dewasa. Mungkin ia akan menjadi naga yang tak terkalahkan. Suling mau tak mau harus menyelamatkan Tuan Muda Ji. Karena paviliun teratai putih memiliki kontrak kerjasama dengan klan Ji. Kalau pemuda dari keluarga Fang ini menyakiti atau membunuh Tuan Muda Ji di hadapannya dan tidak berusaha menolongnya, maka klan Ji pasti akan memutuskan hubungan dengan paviliun teratai putih yang berimbas akan berkurangnya pendapatan serta pasokan sumber daya penting yang bisa mengguncang stabilitas paviliun teratai putih ke depannya. Suling segera mendekati mereka dan memegang lengan Fang Yuan sembari berkata, Ara. Ternyata Tuan Fang adalah junior dari Tuan Muda Ji, hahaha." Suling tertawa aneh dan terkesan sangat dipaksakan. Bahkan tangannya gemetaran memegang lengan Fang Yuan dan Tuan Muda Ji menyadari hal itu. Sehingga ia langsung menebak kalau pemuda bermarga Fang ini bukanlah orang sembarangan. Karena suling dari paviliun teratai putih saja sangat menghormatinya. Sial. 2 bawahan tak berguna ini telah menyeretku ke dalam jurang kehancuran. Tuan Muda Ji langsung mengutuk Jilong dan Jisi dan berpikir akan menghukum keduanya setelah nona muda sudari paviliun teratai putih menyelamatkannya. Fang Yuan menatap wanita cantik itu. "Oh, nona muda Su juga mengenali senior Ji ternyata," sahut Fang Yuan melepas cengkeraman tangannya pada pundak Tuan Muda Ji, yang langsung bernafas lega dan mundur beberapa langkah menjauh darinya. "Hahaha." Fang Yuan tertawa pelan sembari menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Karena keadaan ini menjadi aneh baginya. Kalau ia menyakiti Tuan Muda Ji, maka suling tidak akan memberikan mereka tumpangan karena ia pasti berusaha menyelamatkan Tuan Muda Ji ini. Sehingga ia memutuskan melupakan kejadian ini saja. Suling bernafas lega. Fang Yuan tidak menyakiti Tuan Muda Ji dan ia segera menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Tuan Muda Ji. Kemudian ia berkata,
Maaf Tuan Mudaji. Kami tergesa-gesa menuju Tenggara, sehingga tidak bisa menemani Anda di sini. Tuan Mudaji langsung menangkupkan tinju juga dan berkata, "Ah, sangat disayangkan sekali Nona Muda Su dan Junior Fang tidak bisa menemaniku minum teh di taman kediaman klan Ji." Namun, di dalam benaknya ia berkata, "Hus, cepat pergi sana. Aku ingin menangis. Nih." Dia sudah tak tahan menahan rasa sakit di pundaknya. "Ayo Senior Su. Sangat disayangkan kita sedang buru-buru ke Tenggara. Mungkin kapan-kapan kita akan minum teh bersama Tuan Mudaji. Karena produk teh klan Ji terkenal berkualitas tinggi," sahut Fang Yuan sembari menangkupkan tinju dan tersenyum lebar menatap Tuan Mudaji. Suling mengerutkan keningnya. Karena Fang Yuan masih bermain-main kata dengan Tuan Mudaji, sehingga ia langsung menggenggam tangannya dan membawanya masuk ke dalam kereta kuda siluman. Sedangkan Su Chang tercengang melihatnya dan hendak masuk ke dalam juga. "Kamu temani aku di depan." Tiba-tiba Pak Tua Dong muncul di sebelahnya dan Su Chang hampir melompat saking terkejutnya. Karena ia masih kebingungan apa yang terjadi hari ini. Terlalu banyak keanehan saat melakukan perjalanan bersama Fang Yuan dan ini tidak pernah terjadi di dalam hidupnya selama ini. Su Chang menghela nafas panjang. Padahal ia juga ingin berbagi tempat duduk dengan Nona Muda Suling. Namun, ia tiba-tiba tersenyum. Karena telah mendapatkan jackpot. Hahaha. Mulai hari ini Bos Fang akan berada di bawah kendaliku. Karena bila Nona Xiao Yue mengetahui suaminya berduaan dengan wanita cantik di dalam gerbong kereta kuda siluman, maka... membayangkannya saja membuat bulu kuduku merinding. Gumam Su Chang tertawa sendiri. Sehingga Pak Tua Dong mengerutkan keningnya. Keheranan. Apa yang sedang terjadi padanya? Episode sebelumnya, restoran hampir kenyang. Episode berikutnya, niat tersembunyi Suling. Tuan Mudaji, apa yang terjadi? Cilong masih penasaran. Kenapa Tuan Muda yang biasanya sangat dingin dan tegas itu tiba-tiba seperti ketakutan di hadapan pemuda tadi? Apa yang terjadi matamu? Bentak Tuan Mudaji sembari memegang pundaknya yang terasa sangat sakit. "Cepat bawa aku kembali ke tabib terdekat." Gerutunya lagi ingin segera menghukum dua bawahan tak berguna ini. Karena telah membuatnya malu dan menderita. Di dalam kereta kuda siluman, Fang Yuan merasa sangat canggung duduk di sebelah Suling. Ini di luar dugaannya. Sehingga ia duduk seperti patung batu tak bergerak sedikit pun. Sedangkan Suling sedang berpikir keras untuk memulai topik pembicaraan dengannya. Apa Bos Fang berbicara dengan Nona Su menggunakan telepati? Sangat disayangkan sekali aku tak bisa mendapatkan informasi yang berguna untuk menjinakkan Bos Fang. Gumam Su Chang duduk bersila berpura-pura sedang berkultivasi agar Pak Tua Dong tidak mengajaknya berbicara. Sehingga ia mendengar apa yang sedang dibicarakan oleh Fang Yuan dengan Suling. Suling menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Tidak seharusnya Tuan Fang mempermalukan Tuan Mudaji. Kalau sampai ia cedera atau mati, maka ayahnya yang merupakan ranah Chaos Ancient God akan mengejarmu walaupun Patriark Klan Fang akan menghalanginya. Tetapi itu akan mengakibatkan perang antar kedua klan dan menimbulkan korban jiwa yang tidak terelakkan." Suling mengira sikap arogan Fang Yuan itu karena ia berasal dari klan besar juga. Sehingga ia tidak takut kalau Patriark Klan Ji akan bertindak. Hahaha. Sebenarnya aku bukan berasal dari klan besar dan aku juga tidak berencana untuk membunuhnya. Namun, aku sedikit melukai pundaknya.
Fang Yuan tertawa masam. Apa? Suling terkejut mendengarnya, sehingga ia tak sengaja berteriak. Su Chang dan Pak Tua Dong sampai ikut terkejut mendengar teriakan Suling. Ah, maaf. Aku tidak menyangka Tuan Fang berani melukai Tuan Muda Ji tanpa memikirkan konsekuensinya. Suling merasa bersyukur telah mengambil langkah cepat melerai perseteruan mereka. Kalau begitu, apakah Tuan Fang berasal dari klan Su juga? Suling penasaran dari mana dia berasal. Mungkin di masa depan, ia bisa mengajak pemuda dengan kekuatan fisik yang kuat ini bergabung dengan paviliun teratai putih. Aku sebenarnya berasal dari klan Xiao dan tepatnya menantu mereka, jawab Fang Yuan tanpa menyebutkan di mana klan Fang berada. Tujuanku ke klan Su membantu senior Su Chang menyelidiki kasus kematian anak-anak secara misterius di sana, katanya lagi. Suling berpikir sejenak di mana klan Xiao ini berada tanpa memperdulikan tujuan Fang Yuan ke klan Su, dan ia kemudian teringat kalau klan Xiao sedang diembargo oleh paviliun Sanghui tanpa diketahui apa penyebabnya. Serta yang paling membingungkan adalah klan Xiao hanyalah klan kecil dan bila paviliun Sanghui ingin menghancurkannya, maka mudah saja bagi mereka. Namun, kenyataannya mereka tidak melakukan itu, sehingga membuat banyak spekulasi yang beredar bahwa klan Xiao mungkin dilindungi salah satu klan besar secara rahasia. Makanya paviliun Sanghui tidak bertindak terlalu jauh selain embargo perdagangan saja dengan klan Xiao. Apakah klan Fang berasal dari kekaisaran lain? Aku harus mencari tahu tentang itu. Gumam Suling sangat penasaran dengan identitas Fang Yuan, karena ia bisa menekan ranah Tianzun sementara ia hanya ranah alam inti jiwa. Fang Yuan keheranan melihat Suling seperti sedang melamun menatapnya. Apakah hubungan klan Xiao dan paviliun Sanghui sudah pulih? Suling kembali bertanya. Ia merasa untuk menjalin hubungan baik dengan pemuda bermarga Fang ini bisa dimulai dari klan Xiao dengan membuka cabang paviliun teratai putih di kota Hausan. Walaupun tidak akan menguntungkan secara ekonomi, tetapi di masa depan Fang Yuan akan menjadi pendukung yang kuat untuk paviliun teratai putihnya dari ancaman musuh atau para pesaing yang makin masif merebut pangsa pasar paviliun teratai putih di wilayah Tenggara. Fang Yuan terkejut mendengar pertanyaan Suling, karena yang ia tanyakan bukan mengenai situasi di klan Su, tetapi malah situasi klan Xiao. Sangat buruk, sahut Fang Yuan. Apakah paviliun teratai putih berencana membuka cabang di wilayah timur? Kalau iya, klan Xiao akan menjadi pelanggan utama kalian. Karena sebelumnya kami harus menyeberang ke Kekaisaran Jingzi untuk melakukan transaksi perdagangan dan ke cabang paviliun Jingwu yang ada di klan Zhou. Suling sangat senang mendengarnya. Ya, paviliun teratai putih berencana untuk mendirikan cabang di sana. Tetapi kami belum bisa menentukan di kota mana kami akan melakukan ekspansi pasar. Karena pijakan paviliun Sanghui terlalu kuat di wilayah timur. Suling menghela nafas dalam-dalam. Seolah-olah mereka kesulitan mencari tempat di wilayah timur. Padahal mereka tidak pernah berpikir akan mendirikan cabang paviliun teratai putih di sana. Fang Yuan berpikir ini adalah kesempatan emas melakukan kerjasama dengan paviliun teratai putih, daripada dengan paviliun Jingwu yang mengharuskan klan Xiao melakukan perjalanan jauh menuju klan Zhou atau harus menyeberangi perbatasan menuju kota Dayan. Aku harus meyakinkan Nona Su agar ia membuka cabang di kota Hausan. Gumam Fang Yuan dengan senyum cerah di sudut bibirnya, sehingga Suling merasa Fang Yuan tertarik dengan topik pembicaraan ini.
Sebenarnya bila Paviliun Teratai Putih ingin membuka cabang di wilayah selatan, klan Xiao kami bersedia menyediakan tempat dan jangan khawatir semua sumber daya yang kami miliki akan dijual hanya pada Paviliun Teratai Putih dan begitu sebaliknya. Semua kebutuhan klan Xiao akan kami beli pada Paviliun Teratai Putih tentunya, kata Fang Yuan. Kemudian mengeluarkan kantung penyimpanan miliknya dan menyerahkan sebutir pil roh buatannya untuk menunjukkan ketulusannya ingin bekerja sama-sama dengan Paviliun Teratai Putih. Suling memperhatikan pil roh tersebut dan terkejut melihat kadar kemurniannya yang mencapai 90,01 sangat jauh lebih tinggi dari pil roh yang mereka jual yang memiliki kadar kemurnian 85% saja. Padahal alkemis klan Gu yang menjadi penyuplai pil roh tersebut adalah alkemis kelas mistik tingkat 4. Apakah Anda alkemis Tuan Muda Fang? Wajah Suling langsung berseri-seri. Ia merasa seperti bertemu dewa keberuntungan saja. Fang Yuan tersenyum dan menjentikkan jarinya. Kemudian mengeluarkan api Phoenix yang merupakan salah satu api terkuat dari roh bela diri yang sangat langka. Oh, ternyata benar. Tuan Fang adalah alkemis dan juga sangat lupakan. Suling hampir memuji kekuatan yang dimilikinya padahal masih berusia 18 tahun. Apa gelar alkemis Tuan Fang saat ini? Suling kembali bertanya. Fang Yuan tersenyum masam dan berkata, aku belum melakukan ujian tingkat di asosiasi alkemis hahaha. Lupakan tentang gelar itu. Yang penting kami akan sesegera mungkin akan mengirim perwakilan untuk segera membuka cabang di klan Xiao dan berharap kerjasama dengan klan Xiao akan berjalan lancar. Sahut Suling sembari menjabat tangan Fang Yuan. Seolah-olah dialah patriark klan Xiao dan dirinya pemilik Paviliun Teratai Putih. Fang Yuan tersenyum dan segera menulis pesan pada patriark klan Xiao bahwa utusan Paviliun Teratai Putih akan segera membuka cabang di wilayah klan Xiao dan meminta mertuanya itu menyediakan lahan untuk pembangunan gedung cabang Paviliun Teratai Putih. Mengenai masalah di klan Su, Tuan Fang bisa mendatangi kami bila membutuhkan bantuan atau bagaimana kalau Patua Dong akan membantu Anda. Suling mengalihkan pembicaraan setelah klan Xiao melalui Fang Yuan sepakat menjajaki kerjasama dengan Paviliun Teratai Putih. Untuk sementara tidak perlu bantuan dari luar, karena menurut senior Su Chang, klan Su telah mengundang berbagai ahli bela diri dari klan besar. Namun, semua berakhir gagal. Sehingga kami memutuskan mencari petunjuk lebih dulu dan bila kami mengalami kesulitan, maka kami mungkin akan merepotkan Nona Su untuk memberikan sedikit bantuan. Sahut Fang Yuan menolak secara halus bantuan yang ingin diberikan oleh Suling. Suling tidak mempermasalahkan itu. Tetapi yang ia khawatirkan bila Fang Yuan mengalami masalah di sana dan jika ia mati, maka kerjasama yang telah mereka sepakati akan bubar sebelum terlaksana. Episode sebelumnya, Tuan Muda Jilong. Episode berikutnya, Kota Suna, Klan Su. Bos, sejak kapan Anda memakai tompel lagi? Su Chang keheranan saat melihat Fang Yuan turun dari dalam kereta kuda siluman milik Paviliun Teratai Putih telah memakai 2 tompel di pipinya. Fang mengeluarkan 1 tompel palsu dari kantung penyimpanan miliknya. Kamu juga harus memakainya agar tidak ada yang mengenali wajahmu dan aku masih ada 10 lagi sebagai cadangan di sini. Fang Yuan tersenyum lebar sembari menyimpan kantung penyimpanannya ke dalam saku celananya. Su Chang mengerutkan keningnya, karena tak menyangka bosnya itu memiliki persediaan yang cukup banyak dan ia pun menempelkan tompel palsu tersebut di pipinya.
Pertama, bawa aku ke tempat yang dapat memantau kota Suna secara keseluruhan. Itu pun kalau ada. Kalau tidak ada, kita bisa menggunakan pohon yang paling tinggi di sekitar kota Suna. Fang Yuan memutuskan itu adalah tindakan pertama yang akan mereka lakukan. Kebetulan sekali, ada pohon kelapa yang sangat tinggi di luar tembok kota, sahut Su Chang sembari berlari memasuki hutan untuk menghindari kontak dengan orang-orang yang menuju kota Suna juga. Karena kota Suna masih 1 mil lagi dari tempat mereka turun dari kereta kuda siluman paviliun teratai putih yang menuju arah yang berbeda dengan mereka. Setengah batang dupa kemudian, keduanya telah berada di atas pohon kelapa, bersembunyi di balik pelepahnya. Namun, yang membuat heran Su Chang adalah kenapa mereka malah melilitkan semak belukar ke tubuh mereka. Tetapi ia tidak berani bertanya. Takut Fang Yuan nanti merajuk dan tidak mau membantunya menyelidiki siapa yang telah melakukan pembunuhan misterius di kota Suna. Bagaimana, Bos Fang? Apakah tempat ini cocok untuk melakukan pengamatan? Su Chang bertanya dengan melalui suara telepati, agar tidak ada yang mendengar percakapan mereka. Ini lumayan. Walaupun tidak bisa memantau seluruh area kota Suna, terutama kediaman klan Su yang terlalu tinggi, sehingga kita tidak bisa memantau area di baliknya, sahut Fang Yuan dengan pandangan lurus ke arah kota Suna. Ia seperti mempelajari sesuatu yang penting. Apakah Bos Fang mencurigai salah satu anggota keluarga Su pelakunya? Su Chang penasaran. Bukan hanya salah satu, sahut Fang Yuan, sehingga Su Chang terkejut mendengarnya. Mungkin saja patriark klan Su adalah pelakunya, atau salah satu penatua dan seluruh klan Su terlibat dalam kultivasi menyimpang. Namun, mereka berpura-pura menjadi korban. Fang Yuan mengungkapkan dugaan yang ada di benaknya. Su Chang mengerutkan keningnya dan berpikir dugaan Fang Yuan mungkin saja benar. Makanya kasus ini menjadi sangat rumit dan sulit diungkapkan siapa dalangnya. Fang Yuan mengedarkan energi spiritualnya dan menemukan hanya ranah alam roh saja ahli bela diri yang terkuat di kota Suna. Dan ia tidak menemukan fluktuasi energi spiritual yang aneh. 5 batang dupa pun berlalu. Keduanya telah memakan kentang rebus untuk mengganjal perut agar tidak lapar. Sehingga Fang Yuan mengerutkan keningnya. Karena Su Chang benar-benar tidak bisa melayani tamunya dengan baik. Bahkan masalah mengganjal perut saja mereka harus mencuri kentang milik petani di dekat pohon kelapa itu. Semilir angin malam membuat Su Chang menggigil kedinginan. Sedangkan Fang Yuan tetap fokus menatap ke arah kota Suna. Karena ia memiliki roh bela diri bertipe api, sehingga ia bisa mengatur suhu tubuhnya agar tidak kedinginan. Malam makin larut. Hanya ada anggota klan Su saja lagi yang mengisi jalanan sembari membawa obor. Mereka berjalan beriringan dalam kelompok 3 orang. Sedangkan beberapa ahli bela diri berpakaian hitam juga bersembunyi di atap-atap rumah penduduk. Kemungkinan besar mereka sedang memantau dan ingin menangkap pembunuh misterius itu. Apa kita tidak turun langsung saja, Bos Fang? Su Chang merasa percuma saja bersembunyi di atas pohon kelapa, mengingat mereka tidak bisa memantau seluruh area kota Suna. Baiklah. Carikan aku makanan. Perutku kembali kelaparan, sahut Fang Yuan, yang bosan mendengar keluhan Su Chang dan ia juga ingin berkonsentrasi karena Su Chang selalu gerasak-gerusuk di sebelahnya. Apa? Tengah malam begini, kemana aku harus mencari makanan? Gerutu Su Chang. Karena tidak mungkin membakar ubi saat malam-malam begini. Itu akan mengakibatkan kecurigaan dari patroli klan Su.
Itu terserah senior Su bagaimana cara mendapatkannya. Yang penting bawakan aku makanan. Sahut Fang Yuan tanpa menoleh ke arahnya. Su Chang langsung turun dari pohon kelapa dan mengendap-endap melewati tembok kota untuk mencarikan makanan buat Fang Yuan. Fang Yuan keheranan bagaimana cara kerja pembunuh misterius itu. Karena penjagaan kota Suna sangat ketat sekali. Tetapi setiap malam malah berjatuhan korban jiwa dan menurut informasi yang mereka kumpulkan, akhir-akhir ini korban jiwa yang berjatuhan malah terus meningkat. Waktu terus berlalu. Tak ada terdengar suara jeritan atau tangisan seseorang yang kehilangan anaknya dan menurut para penduduk, biasanya keluarga korban pembunuhan baru menyadari anak mereka telah meninggal setelah matahari terbit. Dini hari kemudian, Su Chang datang dengan membawa rantang berisi makanan, sehingga Fang Yuan terkejut melihatnya. Dari mana senior Su mendapatkan makanan sebanyak itu? Su Chang tersenyum dan berkata, "Aku memasuki sebuah restoran dan mencuri makanan yang akan mereka jual untuk besok, hehehe." Fang Yuan mengerutkan keningnya dan segera meraih makanan itu. Dia melahapnya hingga habis, sehingga Su Chang menelan air ludahnya. Karena ia sebenarnya kelaparan juga. Tetapi bosnya malah tidak bertanya apakah ia sudah makan atau belum. Sedangkan untuk meminta dibagikan sedikit, itu tidak mungkin karena ia harus membuat bosnya senang, agar Fang Yuan berkonsentrasi dalam penyelidikan ini. Fang Yuan melihat para anggota klan Su yang sedang berpatroli mulai menguap seperti mengalami kantuk yang tidak tertahan lagi dan mereka mulai berhenti bergerak. Apa yang terjadi, Bos Fang? Su Chang terkejut melihat para anggota klannya malah berbaring di jalanan. Ah, kenapa aku juga sangat mengantuk. Su Chang langsung menguap juga dan tak berselang lama ia pun terbaring di atas pohon kelapa tersebut. Fang Yuan mencoba melawan rasa kantuk itu dengan menggigit bibirnya hingga berdarah. Tetapi sangat sulit untuk melawannya. Sial. Apakah pembunuh itu telah muncul? Keluh Fang Yuan. Karena yakin besok akan muncul korban jiwa lagi. Sehingga ia mendapatkan sebuah jawaban kenapa mereka baru menyadari anak mereka mati setelah keesokan harinya. Itu karena seluruh penduduk kota Suna dipaksa tidur secara misterius. Seorang berpakaian hitam dengan topi caping dan berpenutup wajah sedang melompat dari atap rumah penduduk ke atap rumah lainnya. Kemudian ia berhenti di sebuah rumah mewah dan mencongkel jendelanya. Jendela yang ia congkel adalah kamar dari putri bungsu dari pemilik penginapan Melati, yang merupakan penginapan satu-satunya di kota Suna. Gadis kecil yang cantik. Gumam pembunuh misterius itu memperhatikan wajah gadis kecil berusia 7 tahun yang sedang tertidur dikawal oleh 4 pendekar wanita yang disewa oleh pemilik penginapan. Namun, sayang sekali, keempat wanita dengan basis kultivasi ranah alam langit tersebut sedang terbaring di lantai akibat mengalami kantuk berat dan sadar langsung tertidur pulas. Meninggalkan klien yang harus mereka jaga kini telah menjadi kerangka kering terbaring di ranjang. Episode sebelumnya, niat tersembunyi suling. Episode berikutnya, kematian putri pemilik penginapan. Fang Yuan membuka matanya dan terkejut saat melihat ia telah terbaring di ranjang empuk. Sehingga ia menduga mungkin telah jatuh dari pohon kelapa di luar tembok kota Suna dan ditemukan oleh patroli anggota klan Su. Tompelku juga sudah hilang yang berarti Su Chang juga sudah ketahuan. Makanya kami tidak dipenjara atau dibunuh saat itu juga. Gumam Fang Yuan memeriksa apakah ada bagian dari tubuhnya yang terluka.
Untung saja masih utuh semua. Fang Yuan merasa lega. Su Chang tiba-tiba masuk ke dalam kamar membawa bubur ayam dengan senyum cerah. Ah, maaf Bos Fang. Penyamaran kita akhirnya terbongkar. Senior Su. Jangan panggil aku bos di sini. Karena aku masih muda, maka tak akan ada yang menyadari bahwa aku memiliki basis kultivasi ranah alam inti jiwa. Sehingga kita mungkin masih bisa mengungkap siapa dalang di balik teror misterius itu. Sahut Fang Yuan langsung meraih mangkok berisi bubur di tangan Su Chang. Betul juga, gumam Su Chang. Karena kalau tidak diperhatikan dengan seksama maka orang lain akan mengira Fang Yuan memiliki basis kultivasi di bawah atau setara dengannya. Baiklah, aku akan memanggilmu saudara Fang saja. Seru Su Chang dan langsung terkejut saat melihat Fang Yuan telah melahap habis bubur tersebut hanya dalam satu tarikan nafas saja. Fang Yuan segera berdiri dan berkata, Senior Su, ayo kita menuju tempat korban tadi malam. Su Chang menganggukkan kepala. Padahal awalnya ia mengira mereka akan kembali ke Akademi Kekaisaran setelah penyamaran mereka ketahuan. Namun, dugaannya salah. Bosnya itu tetap ingin mengungkapkan siapa dalang di balik kasus teror misterius yang menewaskan anak-anak kota Suna tersebut. Sebelum ke sana, kita lebih baik melapor dulu pada Patriark, agar beliau tak merasa kita bertindak sewenang-wenang di sini. Sahut Su Chang. Baiklah, Senior Su pimpin saja jalannya dan aku akan bertindak seolah-olah menjadi junior yang dibimbing olehmu. Kata Fang Yuan memperlambat langkahnya agar Su Chang berjalan lebih dulu. Keduanya saat ini berada di kediaman penatua kedua dan hanya beberapa langkah saja dari kediaman Patriark Klan Su. Patriark Klan Su telah mengetahui kalau Su Chang dan seorang murid senior Akademi Kekaisaran telah datang untuk menyelidiki kasus teror kematian misterius di kota Suna ini. Tetapi yang tidak ia duga adalah murid senior itu ternyata sangat muda sekali. Sehingga ia merasa mereka tidak akan mampu memecahkan kasus ini. Namun, ia tidak akan menghalangi proses penyelidikan mereka. Karena bila mereka gagal memecahkan kasus ini, maka mereka akan melaporkannya pada Akademi Kekaisaran. Sehingga salah satu diaken mungkin akan diutus mengambil alih kasus ini. Su Chang menghadap Patriark dan Penatua kedua. Su Chang menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Patriark Klan Su dan ayahnya yang telah menceritakan kedatangannya pada Patriark. Fang Yuan juga melakukan gerakan yang sama. Tetapi ia tidak berkata banyak selain penghormatan saja pada kedua petinggi Klan Su tersebut. Anda adalah kebanggaan Klan Su. Maka lakukanlah yang terbaik untuk mengungkapkan siapa dalang yang menyebabkan teror misterius di kota Suna kita ini. Kata Patriark Klan Su dengan seulas senyum terpancar di sudut bibirnya. Bawa juga beberapa anggota senior untuk membantu kalian. Katanya lagi sembari memanggil 4 anggota senior Klan Su yang memiliki basis kultivasi ranah penempaan tubuh tahap Tian. Terima kasih Patriark. Kami akan bekerja keras untuk mengungkapkan siapa dalang di balik teror misterius ini. Su Chang menangkupkan tinju dan segera meninggalkan kediaman Klan Su bersama Fang Yuan dan 4 anggota senior Klan Su tersebut. Mereka kemudian menuju kediaman Cao Pi, pemilik penginapan satu-satunya yang ada di kota Suna, dan ini pertama kalinya ada korban jiwa dari kalangan keluarga kaya. Karena biasanya yang menjadi korban berasal dari keluarga miskin. Penatua pertama lebih dulu sampai di sana dan bawahannya. Mereka hendak akan membawa kerangka putri dari Cao Pi untuk dikremasi. Tetapi tiba-tiba Su Chang memerintahkan untuk menundanya.
karena ia ingin melakukan penyelidikan. Penatua, sapa Suchang menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Penatua pertama menganggukkan kepala dan menatap sekilas pada Fang Yuan. Lakukan dengan cepat, karena kita akan merahasiakan kejadian ini agar tidak menimbulkan kepanikan penduduk, kata Penatua pertama setelah Suchang menghentikan bawahannya membawa kerangka Putri Chaopi. Penatua tidak perlu khawatir. Kami hanya memeriksanya sebentar saja, sahut Suchang langsung menarik kain yang menutupi kerangka Putri Chaopi tersebut. Ini. Perut Suchang langsung terasa mual dan ia segera menuju jendela sembari muntah-muntah. Berbeda dengan Fang Yuan yang memperhatikan dengan seksama kerangka itu. Penatua pertama mengerutkan keningnya, karena Fang Yuan sangat lama memandangi kerangka itu, sehingga ia sangat penasaran apakah Fang Yuan telah menemukan sesuatu atau bukti-bukti yang menjurus pada pelaku pembunuhan tersebut. Kalian boleh membawanya. Fang Yuan akhirnya berkata pada anggota senior klan Su. Apakah Anda mendapatkan petunjuk? Penatua pertama bertanya padanya. Karena dari cara Fang Yuan memperhatikan kerangka itu, ia seperti telah menemukan petunjuk. Tidak, sahut Fang Yuan sehingga Penatua pertama hampir menamparkan wajahnya. Karena Fang Yuan telah memperlambat pekerjaan mereka. Namun, ternyata ia hanya memandangi kerangka itu saja, supaya terlihat seperti detektif di. Penatua pertama menghela nafas panjang dan memerintahkan bawahannya membawa kerangka putri dari Chaopi tersebut. Suchang tersenyum masam menatap Penatua pertama yang tampak sangat kesal dan ia mendekati Fang Yuan. Apa selanjutnya yang akan kita lakukan saudara Fang? Suchang sebenarnya tidak mengerti cara menyelidiki kasus pembunuhan ini. Mari bertemu dengan Tuan Chao terlebih dulu, sahut Fang Yuan sembari mengikuti anggota senior klan Su yang memimpin jalan menuju ruang tengah kediaman Chao Ping tersebut. Ampun Tuan, kami tidak tahu kenapa kami tiba-tiba tidak sadar diri. Benar Tuan Chao, tolong ampuni kami. Chaopi menduga putrinya mati karena 4 pendekar wanita itu sengaja tidur saat menjalankan tugas, sehingga putrinya menjadi korban pembunuhan misterius tersebut. Walaupun ia bukan pendekar seperti keempat wanita ini, tetapi ia telah meminta bantuan sahabatnya di kota sebelah untuk mengirim ahli bela diri yang lebih kuat menangkap mereka. Setelah keempat wanita ini melarikan diri begitu mereka sadar dari tidurnya dan untung saja pendekar sepuh yang memiliki basis kultivasi ranah alam utusan dewa itu berhasil menangkap mereka tidak jauh dari kota Suna ini. Apa kalian pikir dengan mengampuni nyawa kalian akan menghidupkan kembali nyawa putriku? Bentak Chaopi sembari melayangkan pukulan ke wajah pendekar wanita itu, sehingga hidungnya langsung patah dan menyemburkan darah. Pendekar sepuh yang disewa Chaopi itu hanya menghela nafas panjang, karena ia merasa lebih baik membunuh mereka saja dan menghancurkan klan Su karena tidak bisa melindungi kota Suna dengan baik. Namun, Chaopi tidak berani mengikuti saran dari Chaopi. Walaupun pendekar sepuh itu berjanji akan melenyapkan klan Su hanya dalam 1 batang dupa saja. Setelah puas menyiksa keempat pendekar wanita itu, Chaopi menatap pendekar sepuh dan berkata, "Bunuh mereka senior." Pendekar sepuh tersenyum dan niat pedang dari kiroh bela diri bertipe air melayang di atasnya, sehingga keempat pendekar wanita itu menangis terseduh-seduh. Karena kematian mereka akan segera datang dan tak menyangka akan berakhir seperti ini. Padahal dalam kontrak kerjasama tidak ada dikatakan mereka akan dihukum mati bila klien mereka juga mati. Episode sebelumnya, Kota Suna, Klan Su.
Episode berikutnya, keputusan sulit.